Jika susah kaitan dengan jasmani, kita berikan makan, minum. Jika susah dalam rohani, kita berikan dua, yaitu ad-dzikir wa tafakkur. Dan di sini ada semuanya. Di sini ada semuanya. Maka apa yang antum lakukan di setiap malam, mungkin ada yang membawa jamaahnya, jangan pernah bosan untuk membawa jamaahnya. Mungkin ada yang membawa temannya, jangan bosan untuk membawa temannya. Mungkin ada yang belum ajak. Karena apa? Karena hal yang sangat utama yang disabdakan dari Muhammad SAW seperti itu. Ya. Pantas Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, itu bagaikan kita menebar jala di sungai yang banyak begitu ikan. Ketika jala itu ada lempar, apa yang Anda dapatkan? Bukan satu ikan, banyak ikan. Bukan satu macam ikan, macam-macam ikan. Bahkan mungkin binatang-binatang yang hidup di lautan atau di daratan itu akan keambil semuanya. Itulah contoh dari apa yang antum lakukan pada malam hari ini. Setiap malam antum mendapatkan keutamaan tersebut. Setiap malam antum mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini kebiasaan, dia ini di bulan-bulan Ramadan untuk ngumpul pada asar di satu tempat yang namanya Aniseh namanya itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengumpulkan di lapangan beberapa masyarakat dan berdakwah dan membaca qasaid seperti apa yang kita lakukan. Cuman waktu kita hanya malam. Kalau sore mungkin agak berat, karena di rumah bukannya lebih enak. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya perjalanan para ulama. Perjalanan para ulama, cuman hanya waktunya saja beda. Karena yang namanya dakwah dengan muqtadal hal. Yang namanya dakwah sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Dan kita sempatnya sekarang. Dan alhamdulillah, ya, kita diajak untuk mengenal. Kenalkan, dipaksa untuk dikenal. Seperti ada orang mau dijodohin, cuman ketika dia mau dijodohin, dia nggak mau dijodohin karena nggak kenal. Kita paksa dulu. Coba ketemu, saling pandang, nanti ada gertak hati, bagaimana yang Anda rasakan. Itu contoh. Mungkin orang yang tidak mengenal jola, dia hanya biasa dan tidak ada gertak hati dan tidak ada kangen, tidak ada. Karena belum mendapatkan dua hal. Yang pertama, ma'rifat, mengenal. Ya, ada perjaka kita bawa ke wanita yang dia sedang cari. Pertama nggak mau dia, tapi pas sudah kenal, masya Allah, seminggu itu pengen cepat, malam minggu ketemu, kalau bisa setiap hari atau setiap saat. Rindu bikin pilu. Rindu bikin pilu. Nah, ketika rindu itu bikin pilu tidak terwujud, otaknya rada kotor. Satu contoh itu mencintai wanita, ya kan, nggak ketemu rindu, nggak ketemu rindu, nggak ketemu makin rindu, otak makin koplak. Otak itu makin koplak. Maka orang rindu itu kalau tidak terwujud, tidak diwujudkan, itu ayang-ayang kemana-mana. Udah ribut sama pacarnya, kamu nggak mau ketemu aku ya, kamu sombong ya, mungkin ada laki-laki lain di sampingmu, ya udah gue rela. Itu sebenarnya penyakit rindu yang mendalam tidak terwujud. Nah, itu larinya otak ayang-ayangan, apalagi orang Betawi. Gua jual pala lo, gua beli pala lo, kan begitu. Nah kan begitu ya. Nah, Anda tanpa mengenal nggak mungkin. Jadi Anda akan cinta. Anda ingin cinta Jonah? Ingin nggak? Orang kalau udah senang Jonah luar biasa,
Ini contohnya almarhum Ajendang. Contohnya dua temannya, Dirno yang merupakan dua orang yang menjadi salah satu tombak yang ada di Musola Al-Munawwarah. Dua orang. Saya tahu siapa Dirno, saya tahu siapa Ajendang. Di awal langkahnya bagaimana? Saya mendidik dia. Saya mendidik dia dari nol, seperti temannya saudara Dayat, Mas Han, ya, dan lain-lainnya sama. Namun dialah orang yang pertama, Dirno dan Ajendang, dialah yang pertama, ya, dan juga yang hidup, ya, seperti Pak Mas Han ini, mereka yang pertama yang merasakan, mengenal dan merasakan. Mengenal apa? Mengenal Jola dan merasakan nikmatnya Jola sampai ia menangis dan kangen, dan sering itu setiap tahun dia utarakan. Bahkan almarhum ini saya contohkan seperti Dirno Ajendang, dari tempat kerjanya Pak Ajendang ini driver musafir pribadi. Dia sampai minta sama bosnya itu bisa menghadiri Jola dari tempat kerjaan, belum lepas dari baju kerjanya, dia langsung berangkat Jola dengan membawa kain, dan alhamdulillah isinya mengizinkan. Dan saya tahu Pak, dan itu dia lulus. Bahkan di daerah Cabang Bungin pun dia selalu datang dengan kendaraan motornya. Subhanallah. Ini contoh besar yang subhanallah, ya, dia termasuk orang yang dicintai di masyarakat sini. Meninggalnya husnul khatimah, meninggalnya syahid. Ini luar biasa. Dan keterbukaan dia untuk mengenal Allah itu dijola. Dan dia bicara sama saya sendiri. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang dia dapatkan ketika berada di Jola. Subhanallah. Dan yang disampaikan oleh Ustaz Habib memang benar. Ajendang, Mas Dirno atau Pak Dirno, ini dua orang yang sukses dalam mengikuti Jola. Kok bisa begitu? Udah ada cinta. Orang kalau udah ada cinta, nanti akan ada show, ada kangen. Nah, dari cinta bagaimana kata kita cara mengolah cinta? Cara mengolah cinta itu hanya dengan dua, toh. Anda ingin cinta Nabi Muhammad, kenalkan Nabi Muhammad. Anda sebanyak mengenal Rasulullah. Setelah mengenal Rasulullah, membaca sejarah, ya, membaca sholawat, wa ma ba'dal ma'rifah ilal idrak, dan rasakan. Al-idrak, rasakan dengan apa? Melalui akal pikiran Anda. Bagaimana Pak Ustaz caranya? Saya ajarkan. Gunakan akal pikiran Anda. Akal ini ada 3 ruang. Ruang berpikir, ruang ragu-ragu, ruang menghayal. Gunakan akal pikiran Anda dalam daya hayal Anda. Dan itu ada dalam otak Anda. Daya menghayal Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya katakan wasilah syahid. Nah, ketika akal Anda digunakan dalam daya hayal Anda, barui dengan pikiran Anda, langsung itu masuk ke hati. Masuk ke hati. Anda belajar berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad dan merasakan, sehingga ketika Anda sholawat kepada Rasulullah, terasa itu Nabi Muhammad dekat. Jadi ketika Anda ingin dekat Nabi Muhammad, dekatkanlah Anda dengan nama Nabi Muhammad. Anda dekat dengan Nabi Muhammad dan Muhammad dekat pada Anda. Ini saya ajarkan sekarang bagaimana mengolah cinta dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika cinta Anda benar-benar jujur, satu didasari dengan ma'rifat, mengenal, al-idrak, dan merasa, proses cinta Anda akan membawa mana? Membawa syukun. Karena makin Anda mengenal Nabi Muhammad, makin kuat rasa Anda kepada Rasulullah. Dengan sini makin kuat cinta Anda ke Nabi Muhammad. Dengan kuatnya cinta Anda kepada Nabi Muhammad, disitulah Anda akan tergerak untuk mengikuti Muhammad.
Itu maksudnya proses. Kenapa Ustaz anak-anak ini dibawa untuk cinta Rasulullah? Pintu mana lagi yang bisa membuka ke Allah kecuali Rasulullah? Nggak ada. Atur masdudah. Di akhir zaman ini jalan ini betul-betul insad dan tertutup. Nggak bisa. Insad dan tertutup. Begitu sulitnya. Ila baban Nabi Muhammad.